Assalamualaikum Sobat Muslimah. Sob, pada suka kaget gak sih kalau lihat ada orang yang lagi asik kerja, asik belajar, asik bermain, terus tiba-tiba jatuh tersungkur dan gak kembali sadar untuk selama-lamanya alias meninggal. Atau teman, kerabat kita sendiri, kemarin barusan ketemu, hai bareng, besoknya udah dikabarin bahwa dia meninggal. Waduh, kaget kan ya? Kayak menggunggam. Ya Allah, gak nyangka ya umurnya hanya segitu. Ya Allah, gak nyangka ya kemarin pertemuan terakhir. Dan ya Allah yang lain karena saking kagetnya. Nah bener sob, kalau kita itu kaget. Why? Soalnya vibes kehidupan sekarang itu menganggap kematian adalah sesuatu yang jauh banget. Kayaknya kematian itu nanti nunggu kalau udah tua renta dan dibawa ke rumah sakit. So, selagi masih muda, masih kuat, ya umur dan waktunya dipakai buat apa yang mereka mau. Apalagi standar kehidupan bahagia saat ini dinilai dari materi. Sebanyak apa dia punya uang, jabatan, prestis, dan sejenisnya. Karena itulah mereka makin sibuk mengejar kebahagiaan semu yang sayangnya hanya bisa kita nikmati sebentar saja. Iya enggak? So, pada dasarnya kematian itu gak mengenal usia. Ada yang masih bayi meninggal. Ada yang masih anak-anak juga meninggal. Bahkan yang udah sepuh, tua renta, gak meninggal-meninggal. Dan sebenarnya cara pandang kehidupan kayak ini gak lepas dari paham yang memisahkan agama dari kehidupan alias sekulerisme. Paham ini membuat manusia merasa kalau kehidupan dunia terpisah dari kehidupan akhirat. Urusan dunia saat ini dikejar sampai dapat, urusan akhirat dipikirin belakangan. Terus kalau ada yang membahas tentang kematian, vibes-nya bakalan serem banget. Jadi mending gak usah dibahas deh. Soalnya kalau udah mati gak bisa merasakan kenikmatan dunia lagi. Sob, Allah Ta'ala sebenarnya udah ngasih kita rambu-rambu bagaimana hidup dalam dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Afala taqilun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Quran Surat Al-An'am ayat 32. Nah, kalau orang sekuler ya gak bakalan mengindahkan peringatan ini sob. Tapi kalau orang yang beriman, dia bakalan mengindahkan peringatan ini. Islam mengajarkan umatnya agar tidak memisahkan kehidupan dengan agama, tapi saling mengaitkan. So, saat beraktivitas seperti belajar atau kerja, dia bakalan selalu ingat kehidupan dunia ini adalah ladang untuk beramal. Dia paham tujuan hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah. Dan kebahagiaan itu diraih kalau bisa mendapat ridha Allah. Akhirnya ketika dia beramal pun nilainya bukan hanya sekedar mencari materi, tapi ada nilai ruhiyahnya, yaitu kesadaran dia sebagai hamba Allah yang harus terikat dengan aturan syariatnya. Duh, tapi susah banget gak sih kalau hidup kayak gitu? Emang sih sob, konsep hidup seperti itu bakal berat banget kalau yang berjuang mewujudkan sebatas individu. Makanya kalau dalam Islam ketaatan itu diusahakan bukan dari sisi individu aja, tapi butuh peran masyarakat dan negara. Perannya masyarakat adalah membentuk suasana agar kehidupan yang ada itu berorientasi pada amar ma'ruf nahi mungkar dan rasa untuk ta'awun atau tolong menolong. Bukan banyak-banyakan harta, tinggi-tinggian jabatan biar dianggap keren. Kalau ini mah standar masyarakat sekuler kapitalisme. Nah, kalau negara berperan untuk membuat aturan agar masyarakat tetap taat dalam setiap amalnya, misal ketika mereka bermuamalah, ya pakai aturan Islam, gak ada riba, gak ada ngoror, dan larangan lainnya. Ketika bergaul, ya pakai sistem pergaulan Islam, gak ada ikhtilat, kholwat, tabaruj, dan sejenisnya. Ketika belajar, ya pakai sistem pendidikan Islam, sehingga anak-anak yang terbentuk adalah anak-anak yang memiliki kepribadian Islam dan menjadi sosok problem solver di tengah-tengah masyarakat. So, orientasi hidup yang diwujudkan oleh negara yang taat akan membuat masyarakatnya sadar bahwa kehidupan mereka adalah bekal di akhirat. Nah, negara yang seperti ini sob hanya bisa diwujudkan oleh sistem Islam yang disebut dengan khilafah.
Sayangnya negara seperti itu saat ini nggak ada. Sekalipun ada Arab Saudi, Mesir, Brunei Darussalam, mereka bukanlah negara khilafah sob. Namun negeri-negeri yang penduduknya mayoritas muslim. Karena yang namanya khilafah pasti menerapkan aturan syariat secara menyeluruh. Lah terus kalau belum ada gimana dong? Ya kita perjuangin lah sob. Kita sama Allah diberi bekal berupa akal, kekuatan untuk berjuang mengarungi kehidupan. Kita juga udah dikasih Rasulullah sebagai suri tauladan, Al-Quran dan As-Sunnah untuk pedoman hidup. Jadi kita ikutin aja jejak Rasulullah ketika berjuang untuk menerapkan Islam secara kafah hingga sampai level negara. Caranya, kita mengkaji Islam dulu secara kafah itu seperti apa, hingga timbul kesadaran untuk mengubah diri dan orang lain agar taat sama Allah. Nah, berjuang sendiri itu pasti bakalan berat deh. Makanya kita juga ada kewajiban berdakwah bersama jamaah yang mengikuti metode dakwah Rasulullah. Dengan istiqomah dakwah ke semua kalangan dari rakyat kecil sampai penguasa, insya Allah kehidupan Islam dalam naungan khilafah akan kembali lagi. Begitu sob, clear ya? Pahami agamamu, bangga berislam kafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.